Selamat datang kembali pada channel Mutiara Investasi. Semoga semua sobat investor dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Pada video ini kita akan membahas saham di sektor pertambangan emas, yaitu saham perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk dengan kode saham MDKA. Setelah bangkit dari koreksi dalam di pertengahan tahun 2022 lalu, harga saham MDKA terus mengalami tren kenaikan harga, dari level 3.300-an naik hingga ke level 4.600-an, saat video ini dibuat. Apakah potensi saham MDKA bisa ke 7.000 tahun 2023 ini? Dan, bagaimana jika harganya malah turun dan kamu nyangkut di harga pucuk? Mari simak pembahasannya pada video ini. Analisa yang Mimin gunakan adalah analisa pertumbuhan profit, dividen, pergerakan harga saham, data transaksi, dan partisipasi investor. Informasi pada video ini tidak untuk mengajak membeli dan menjual saham. Pertama, dari data keterbukaan informasi, porsi kepemilikan saham MDKA terdiri dari masyarakat, memiliki sebesar 51,368%, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, memiliki sebanyak 18,345%, PT Mitra Daya Mustika memiliki sebanyak 12,058%, Garibaldi Thohir memiliki sebanyak 7,35%, kemudian, PT Suwarna Arta Mandiri memiliki sebanyak 5,588%, Hongkong Brum Pacharco Limited memiliki sebanyak 12,058%, dan saham treasury sebanyak 0,28%. Selain itu juga tercatat, direksi dan komisaris yang memiliki saham yaitu Garibaldi Thohir dengan kepemilikan terbesar, sebanyak 7,35%, dan para pimpinan lainnya memiliki saham dengan persentase yang tergolong kecil yaitu, hanya di bawah 1%. Dari saham yang bisa diperdagangkan, atau yang biasa disebut saham scripless, pada saham MDKA mempunyai porsi 96%, rasio saham scripless. Kemudian kita bagi menjadi 3 besar kelompok investor berdasarkan partisipasinya, yaitu investor asing di awal 2022 memiliki sebanyak 26,9% dan di akhir Januari 2023 menjadi 36,9%, naik sebanyak 10% partisipasinya. Investor institusi di awal 2022 memiliki sebanyak 57,3%, dan di akhir Januari 2023 menjadi 49,1%, turun sebanyak 8,2% partisipasinya. Kemudian investor retail di awal 2022 memiliki sebanyak 15,8%, dan di akhir Januari 2023 menjadi 14%, turun sebanyak 1,8% partisipasinya. Jadi kenaikan harga saham MDKA dari tahun 2022 lalu bisa disebabkan oleh naiknya partisipasi investor asing yang bertambah dan berkurangnya partisipasi investor retail dan investor institusi. Dari data transaksi di akhir Desember lalu, investor asing sudah mulai melakukan pembelian secara bertahap. Kemudian, mulai awal bulan Januari sudah terlihat konsisten melakukan pembelian sampai akhir Januari dan awal Februari ini, masih belum terlihat tanda-tanda investor asing melakukan aksi penjualan dalam jumlah besar. Dari indikator pergerakan investor asing selama 2022, masih terlihat uptrend. Kemudian, masih konsisten naik sampai bulan Februari ini, seiring dengan sentimen positif kenaikan harga emas global. Apakah benar kenaikan harga emas membuat keuntungan MDKA meningkat? Mari kita lanjut, analisa pendapatan labanya dulu. Sepanjang tahun 2022 lalu, MDKA memperoleh pendapatan sebesar 11,2 triliun rupiah. Hingga kuartal 3 tahun 2022,
sudah lebih besar dari total pendapatan di tahun 2021, yaitu hanya sebesar 5,4 triliun rupiah. Kemudian kita lanjut ke laba bersih. Di kuartal 3 tahun 2022, laba bersih MDKA sebesar 1,2 triliun rupiah, jauh lebih kecil dari laba di tahun 2021, yaitu hanya sebesar 477 miliar rupiah. Jadi, perlu kita tunggu laporan keuangan di kuartal 4 tahun 2022, karena kenaikan harga emas berpotensi meningkatkan laba bersih MDKA ke level yang lebih tinggi lagi. Dari laba yang dihasilkan MDKA di tahun 2022 lalu, kita masih belum tahu apakah akan membagikan dividen. Sesuai dengan data histori, sampai sekarang MDKA tidak pernah tercatat membagikan dividen kepada para investornya. Lanjut ke harga histori selama 5 tahun terakhir, harga saham MDKA mempunyai rasio kenaikan terbaik di bulan April, Mei dan Juli, dengan rasio probabilitas kenaikan sempurna 100%. Dan pada bulan Maret dan September mempunyai rasio kenaikan yang paling rendah, dengan rasio probabilitas kenaikan 25% saja. Dan pada bulan lainnya mempunyai rasio kenaikan yang cukup baik yaitu, rata-rata antara 50% hingga 80%. Jadi, dari sini cukup menandakan bahwa, harga saham MDKA cenderung uptrend dalam 5 tahun terakhir ini. Jadi, dari analisa video ini bisa kita tarik kesimpulan, harga MDKA ke 7.000 mungkin tercapai apabila laba bersih meningkat secara signifikan lagi dan investor asing terus melakukan pembelian. Kemudian, bila margin laba bersih sangat tipis, dan investor institusi melakukan penjualan secara masif, tanpa investor asing masuk melakukan pembelian, harga MDKA bisa jadi berbalik arah dan turun kembali. Jadi, jangan melakukan pembelian dengan semua dana, karena resiko penurunan mungkin lebih besar, dan harga emas menjadi katalis yang sangat sensitif terhadap pergerakan harga saham di sektor emas termasuk MDKA. Demikian analisa dan review pada video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.